Sampai adikku mengulurkan tinjunya. Baru pada saat itulah sang CEO menyadari bahwa saudari di depannya itu palsu. Karena dia bahkan tidak ingat kode rahasia kakak beradik itu ketika mereka masih kecil. Ternyata belum lama ini, untuk berpura-pura menjadi putri orang terkaya, gadis sutra hati mencuri kunci umur panjang gadis itu. Setelah orang terkaya melihat kunci umur panjang, salah mengira gadis sutra hati itu adalah putri kandungnya. Bagaimana gadis yang salah paham itu menjelaskan bahwa kunci umur panjang adalah miliknya. Namun adik laki-laki yang ingin membayarnya langsung menyela. Dan itu membuktikan bahwa kunci umur panjang itu milik wanita sutra hati. Orang terkaya karena cinta pada perempuan, bawa dia langsung ke rumah besar untuk menjadi pelayan. Meski sang ibu percaya bahwa gadis sutra hati itu adalah putrinya, namun kedua putranya ragu-ragu. Karena itu semua terjadi secara kebetulan. Adikku sebenarnya melupakan segalanya tentang masa kecilnya. Gadis sutra hati untuk membungkam gadis itu. Ancam saja nyawa istri orang terkaya. Jika seorang gadis berani mengatakan yang sebenarnya, ganti saja semua obat istri orang terkaya itu. Karakter menjadi pemahaman cinta. Demi keselamatan ibu, dia hanya bisa menyimpan rahasia di dalam hatinya. Sejak gadis sutra hati menjadi wanita tertua dari keluarga kaya, pacarnya mulai memerasnya. Untuk menjaga rahasianya, saya mencuri 500.000 yuan dari rumah dan mempertaruhkan pacar saya. Dan adegan ini kebetulan ditangkap oleh gadis itu. Anak perempuan tidak ingin melihat uang hasil jerih payah saudara laki-lakinya dibawa pergi oleh pihak luar. Jadi aku mengambil ranselnya. Saat kedua belah pihak sedang bertarung, tuan muda tertua tiba-tiba pulang. Gadis sutra hati melihat bahwa segala sesuatunya akan terungkap. Penjahat pertama-tama mengajukan pengaduan dan menuduh gadis itu mencuri uang. Siapa yang tahu kalau tuan muda tertua tidak hanya tidak menyalahkan gadis itu, dan dia langsung mengeluarkan cek sebesar 1 juta. Buat dia menghilang dengan cepat. Melihat kedua kakakku masih ragu-ragu, gadis sutra hati kemudian berpikir untuk menyerang terlebih dahulu. Untuk mengusir gadis-gadis dari keluarga kaya selamanya. Tuan muda kedua yang telah belajar di luar negeri dalam beberapa hari, pulang tiba-tiba. Manfaatkan saudara kedua untuk tidak meragukan dirinya sendiri. Untuk menyambut tuan muda kedua kembali ke Tiongkok, keluarga kaya mengadakan makan malam. Gadis datang ke dapur untuk bersiap. Tuan muda kedua mengira gadis itu adalah saudara perempuan kandungnya. Untuk memverifikasi identitas gadis sutra hati, tuan muda sengaja memintanya membuat semangkuk jus Houghton dari masa kecilnya. Karena tuan muda kedua tidak suka makan sejak kecil, adikku sering membuatkan jus Houghton untuknya sebagai hidangan pembuka. Agar tidak mengungkapkan identitasnya, gadis sutra hati, dia berbalik dan memberikan tugas ini kepada gadis itu. Tidak hanya itu, dia juga memerintahkan seseorang untuk diam-diam menambahkan obat ke dalam jus Houghton. Tuan muda kedua dan istrinya merasa panas sekujur tubuh setelah meminum obat. Dia naik ke atas untuk beristirahat sendirian. Waktunya telah tiba untuk dilihat oleh wanita sutra hati. Minta gadis itu untuk membawakan air untuk tuan muda kedua. Untuk menekan efek obatnya, tuan muda kedua disuntik secara paksa dengan obat penenang. Baru pada saat itulah saya akhirnya tenang. Pada saat ini, gadis sutra hati tiba-tiba bergegas masuk ke kamar bersama istrinya. Melihat tuan muda kedua yang acak-acakan, gadis Sinjing segera berkata. Gadis melotot menggoda tuan muda kedua. Wanita itu sangat